Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan untuk pertemuan 14 dan 15. Kita akan bahas terkait dengan topik Bayesian Network. Outline yang akan kita bahas yang pertama yaitu terkait dengan apa itu uncertainty, konsepnya. Kemudian apa itu learning probabilistic model. Selanjutnya yaitu terkait dengan Bayesian Network beserta contohnya. Apa itu uncertainty? Uncertainty itu adalah suatu kejadian yang tidak pasti. Ya. Contohnya apa? Misal, saya definisikan sebuah variabel namanya AT. Variabel AT ini adalah waktu seseorang ke bandara selama T menit sebelum jadwal penerbangannya. Nah, pertanyaannya, apakah kejadian AT dapat membuat si penumpang tersebut tidak terlambat? Ya, tidak terlambat dalam jadwal penerbangannya atau tidak tertinggal pesawat lah gitu ya. Oke. Maka pasti banyak faktor penyebabnya sehingga seseorang tersebut bisa terlambat. Contohnya misal saja jalanan macet gitu ya, bannya bocor dan sebagainya. Nah, ada beberapa kemungkinan dugaan ya. Jadi kalau misalkan si seorang tersebut berangkat pada waktu 25 atau A25 ya, artinya dia berangkat 25 menit sebelum jadwal penerbangan, ini memungkinkan si penumpang tersebut tidak terlambat. Tapi ada syarat, jika tidak ada kecelakaan di jalan, tidak ada kemacetan, tidak ada hujan, tidak ada banjir dan sebagainya. Ya. Atau kemungkinan kedua bisa saja A1440 menit ya, atau sekitar berapa jam sebelumnya ini ya, sekitar 2,5 jam sebelum ya. Nah, ini juga memungkinkan tepat waktu. Bukan, 1440 menit ini berapa jam ini? Silakan teman-teman hitung ya. Coba saya hitung. Oh, 24 jam atau ya ini 1 hari ya. Seorang itu berangkat sebelum ke bandara itu, sebelum penerbangan 1 hari sebelum jadwalnya. Nah, ini memungkinkan sekali tidak akan terlambat, tapi dengan konsekuensi dia harus menginap sebelumnya di hotel bandara. Nah, misal dugaan-dugaan tersebut memiliki peluang seperti ini. Peluang A25 akan on time ya, dan akan 25 menit sebelum penerbangan ini akan on time, itu adalah peluangnya 0,04. Kecil sekali ya. Peluang A untuk, sedangkan peluang A90 ya, itu on time atau tidak terlambat itu adalah 0,70. Nah, begitu seterusnya. Ini kalau berangkat 1 hari sebelumnya, itu peluangnya ya sangat besar, 0,99. Artinya ya kemungkinan besar pasti akan on time. Nah, sekarang tergantung keputusan Anda yang mana. Tergantung preferensinya apa ya. Apakah preferensinya adalah pokoknya saya nggak boleh ketinggalan pesawat, atau saya nggak boleh ketinggalan pesawat dan waktu tunggu saya nggak lama di bandara ya. Nah, maka permasalahan-permasalahan seperti ini, permasalahan ketidakpastian seperti ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan learning probability model ya, probabilistic model. Oke, jadi learning probabilistic model itu adalah solusi yang diambil dari kondisi ketidakpastian. Nah, biasanya digunakan karena adanya kurangnya informasi di problem nyata. Oke. Solusi dari problem nyata dapat ditemukan jika ada pembelajaran kemungkinan kejadian. Nah, langkah praktisnya adalah kita buat representasi problem menjadi model dugaan berdasarkan probabilistik. Nah, pendekatan yang dapat teman-teman gunakan itu adalah pendekatan Bayesian. Mungkin di materi statistik teman-teman sudah pernah dapat ya terkait dengan teorema Bayesian. Oke. Apa itu Bayesian network? Bayesian network itu adalah jaringan Bayesian yang mana terdapat notasi graf ya, yang menyatakan conditional independence dalam suatu domain. Nah, not itu menyatakan sebuah random variable. Oke. Directed age-nya atau panah berarahnya itu menyatakan hubungan kausal langsung atau direct influence ya. Itu adanya hubungan sebab akibat ya. Jadi arah dari variabel menyatakan sebab ke variabel akibat.
Ya, panah not yang dituju itu adalah akibat. Sumber dari panah itu not sumber dari panah itu adalah sebabnya. Nah, not sibling menyatakan variabel yang conditional independent karena parentnya, ya. Conditional distribution untuk setiap node terhadap parentnya, ini dibacanya ya PXJ given parents XY. Ya, peluang XJ jika diketahui parentsnya adalah XY. Oke. Di dalam Bayesian network itu tidak ada cycle ya. Oke, ini adalah contoh Bayesian network. Misal teman-teman ini contoh untuk kedokteran gigi. Nah, topologi sebuah Bayesian network menyatakan hubungan conditional independent. Nah, contohnya di sini ini adalah Bayesian networknya. Lihat whether itu independen dari semua variabel, ya, dia independen, oke, bebas semua. Tapi to teach dan cage, ya, itu bersifat conditional independent karena adanya cavity, oke. Jadi dia bebas bersyarat karena adanya cavity. Kenapa dia bebas? Lihat di sini, dia kan tidak dihubungkan oleh panah langsung, ya. Tapi dia terhubung dengan adanya parent cavity, maka dia bersifat conditional independent. Oke. Contoh lainnya, misalkan Anto sedang di kantor, tetangganya John menelpon mengatakan bahwa alarm anti malingnya itu berbunyi. Nah, tetangganya Mary tidak menelpon. Nah, kadang-kadang alarm nyala karena gempa bumi. Pertanyaannya, apakah ada perampok di rumah Anto? Gitu kan ya. Nah, maka ini bisa kita modelkan dengan Bayesian network. Maka variabelnya adalah seperti ini, ya. Oke. Maka hubungan sebab akibatnya ya ini, perampok bisa membuat alarm menyala, gempa bumi bisa membuat alarm menyala, alarm bisa membuat John menelpon, alarm bisa membuat Mary menelpon. Oke. Bulgar ini kalau nggak salah nama daerah kali ya, saya tahu. Bentar. Nah, contoh lainnya misalkan Anto sedang di kantor. Tetangganya John menelpon mengatakan bahwa alarm anti perampoknya bunyi, ya. Kemudian tapi tetangganya Mary tidak menelpon. Kadang-kadang alarmnya menyala karena adanya gempa bumi. Nah, pertanyaannya apakah ada perampok di rumah Anto? Maka untuk kasus seperti ini kita bisa modelkan dengan menggunakan Bayesian network. Oke, apa saja variabel yang ada pada domain tersebut? Pada domain ini itu adalah pertama ada perampoknya, itu maliknya, kemudian gempa bumi, kemudian alarm, ya, kemudian ada John's call, ya, John menelpon dan Mary menelpon. Oke. Hubungan sebab akibatnya seperti ini, ya, dari informasi yang kita peroleh di sini. Jadi perampok bisa membuat alarm menyala, ya, gempa bumi bisa membuat alarm menyala, alarm bisa membuat John menelpon, alarm bisa membuat Mary menelpon. Sehingga kita lihat di sini, perampok gitu ya, adanya perampok. Jadi ini sebab, akibatnya apa? Alarm menyala. Maka ini sebabnya perampok ada, maka alarm menyala. Gempa bumi juga menjadi penyebab alarm menyala. Jadi ini sebab akibat. Oke. Alarm menyala, nah, karena alarm menyala maka John menelpon. Begitu juga dengan jika karena alarm menyala sebab alarm menyala maka Mary menelpon. Maka bentuk Bayesian network-nya seperti ini jaringannya, ya. Nah ini kan sebab ada perampok maka alarm menyala. Sebab adanya gempa bumi maka alarm menyala. Karena alarm menyala maka John menelpon. Karena alarm menyala maka Mary menelpon. Maka lihat alarm Bulgari dan perampok dan si gempa bumi ini bersifat conditional independent, ya. Begitu juga John's call dan Mary call itu juga bersifat conditional independent. Nah, di sini ini ada peluang-peluang kejadiannya. Jadi peluang B ini adalah peluang perampok. Jadi peluang adanya perampok itu 0,001, ya.
ini peluang terjadinya earthquake atau gempa itu adalah 0,002. Nah, ini peluang bersyaratnya ya, kalau masih ingat dengan statistik, ini adalah dibacanya adalah peluang A atau peluang alarm menyala jika diketahui ya adanya perampok dan gempa bumi. Jadi kalau peluang alarm menyala ini true, peluang alarm menyala jika diketahui adanya perampok dan adanya gempa bumi itu adalah 0,95. Oke. Oh, ini adalah peluang alarm menyala jika diketahui adanya perampok tapi tidak ada gempa bumi. Itu adalah 0,94. Oke. Kemudian peluang tidak ada perampok tapi ada gempa bumi itu adalah 0,29. Dan peluang alarm menyala tapi tidak ada kejadian perampok maupun gempa bumi itu adalah 0,001. Oke, ini peluangnya, peluang bersyaratnya. Ini juga, ini peluang bersyarat John's call ya. Peluang John akan menelpon jika diketahui alarm menyala itu 0,9. Jones menelpon jika diketahui alarmnya tidak menyala, false di sini 0,05. Ya, begitu juga dengan Mary ya. Maka untuk kondisi Bayesian network seperti ini kita bisa bertanya, oke, berapa peluang alarm menyala? Ya, berapa peluang alarm menyala? Nah, untuk menyelesaikan conditional probability dengan Bayesian network, kita menggunakan beberapa rule ini ya. Jadi ada product rule pertama, jadi peluang X dan Y. Jadi peluang X dan Y terjadi itu sama dengan PX given Y dikali PY. Jadi peluang X jika diketahui Y dikali peluang Y. Ya. Jika peluang bersyaratnya ini adalah prior-nya. Oke. Atau terbalik PY given X dikali PX ini sama. Ini product rule. Nah, tapi jika E dan F itu bersifat independen, maka peluang E given F itu sama dengan PE atau salah satunya. Ya, kalau dia independen. Ya. Nah, law of total probability ada ini aturan law of total probability, peluang E ya, peluang kejadian E itu sama dengan sigma dari peluang E dan FI ya, FI. Jadi peluang kejadian E dan FI. Atau bisa jadi kan P dan FI ini sama dengan product rule ya. Ya, sama dengan product rule. Maka sigma dari peluang E given FI dikali PFI. Ya. Jadi product rule-nya dijumlahkan. Oke. Atau ini Bayesian theorem ya. Ini sebenarnya sama saja nih. Product rule tadi ini turunannya dari sini. Ya. Turunannya dari sini. PE given F ya, peluang kejadian E jika diketahui F itu adalah peluang bersama PE dan F dibagi dengan PF. Atau P tadi product rule dari PE dan F itu adalah PF given E dikali PE dibagi PF. Sehingga Bayesian theorem ini rumusnya dia. Oke. Nah, chain rule, oke. Ini adalah chain rule. Peluang A terjadi dan B terjadi, C terjadi dan D terjadi. Ini adalah peluang A given B CD dikali PB CD gitu ya. Peluang, nah terus kemudian kita turunkan lagi peluang B CD itu adalah peluang B given CD dikali P CD dan begitu seterusnya. Oke, ini chain rule. Rule ini nanti akan teman-teman gunakan untuk menyelesaikan probability pada Bayesian. Nah, ini ada contoh Bayesian network yang baru ya. Ini terkait dengan adanya family out, dowel problem, oke, like on, dove out sama hiba ya. Adanya suara menggonggong gitu kan ya. Maka ini ada peluang-peluang kejadiannya, oke. Nah, di sini teman-teman bisa menghitung berapa probabilitas lampu. Oke. Ini malah yang ini. Ya, benar. Berapa probabilitas lampu menyala? Ya, oke. Probabilitas light on. Oke. Probabilitas light on, lihat di sini pada Bayesian-nya. Lihat tuh. Light on itu dipengaruhi, oke. Kejadian light on ini dipengaruhi oleh adanya kejadian family out.
Oke, jadi lampu menyala itu ada kemungkinan si keluarganya sedang berada di luar. Oke. Nah, maka dilihat di sini peluang kejadian lampu menyala itu sama dengan peluang, maka ini teman-teman bisa menggunakan aturan dari ini, law of total probability, ya. Jadi bisa menggunakan rumus law of total probability. Jadi peluang light on itu sama dengan peluang light on given family out dikali peluang family out ditambah peluang light on lampu menyala tapi not family out. Okay. Jadi family-nya tidak keluar, sedang tidak berada di luar dikali peluang negasi dari family out. Maka bisa kita cari sendiri ya. Jadi peluang light on given FO kayak ini 0,6 dikali peluang FO 0,15. Oke, tambah peluang light on given not FO itu 0,05. Nah, peluang negasi FO ya dikurangi 1 dikurang peluang FO 0,15 tadinya ya peluang FO, maka not FO-nya adalah 0,8. Maka dapat diperoleh bahwa peluang light on itu adalah 0,1325. Oke, begitu juga ini. Berapa probabilitas bahwa anjing berada di luar? Dog out. Oke, lihat. Dog out itu dipengaruhi, jadi anjing di luar dipengaruhi adalah dari ada dua kejadian ya. Adanya family out dan adanya bowel problem. Oke, maka teman-teman sama dengan menggunakan rumus tadi law of total probability, maka teman-teman bisa mencari berapa kejadiannya. Tapi lihat di sini, karena di sini dia ada kejadian dog out itu dipengaruhi oleh dua kejadian, yaitu family out dan bowel problem. Maka di sini untuk mencari ini teman-teman bisa menggunakan aturan tadi product law, ya, aturan product law, sehingga diperoleh rumus seperti ini. Oke. Nah, pada Bayesian network ada beberapa cara untuk melakukan inference, ya, menarikan kesimpulan. Ada sifatnya diagnostik, kausal, interkausal, dan mix. Oke. Diagnostik ini sifatnya seperti ini, jadi menentukan probabilitas sebab berdasarkan kejadian akibat, ya. Kita ingin menentukan sebab sebab. Jadi biasa disebut dengan bottom up reasoning. Nah, contohnya ya ini. Jadi kalau diketahui dog out, ya, given that the dog is out, what's the probability that the family is out? Jadi berapa peluang probability jika diketahui anjingnya sedang di luar, berapa probability si family-nya sedang di luar gitu ya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi peluang family out given diketahui dog out. Jadi berapa peluangnya. Maka ini teman-teman bisa menggunakan rumus tadi dengan menggunakan rumus ini Bayesian theorem, ya. Peluang F given DO, FO given DO, family out given dog out itu adalah peluang dog out given FO dikali peluang FO dibagi peluang DO. Ya, sehingga dapat ini. Begitu juga dengan peluang ini bowel problem. Berapa kejadian probabilities bowel problem given diketahui dog out. Oke, seperti itu. Ini diagnostic inference. Nah, ada lagi sifatnya causal inference, ya. Causal inference itu menentukan probabilitas akibat berdasarkan kejadian sebab. Oke, ini berdasarkan kejadian akibat tadi ya. Ini berdasarkan kejadian sebab. Jadi yang diketahui adalah kejadian sebab. Contohnya seperti ini. What's the probability the dog is out given that the family is out? Jadi berapa peluang dog out jika diketahui family out? Nah, peluang ini kan dog out itu dipengaruhi oleh dua, family out sama bowel problem. Nah, diketahui family outnya sudah positif ya, bahwa sudah diketahui bahwa kejadiannya family out. Maka kemungkinannya ada dua, bowel problemnya terjadi ya, atau bowel problemnya tidak terjadi. Maka di sini kita menggunakan aturan tadi, aturan di menggunakan Bayesian theorem ya, atau product law ini. Oke, maka lihat diperoleh seperti ini. Atau kebalikannya, probabilitas dog out given diketahui dia bowel problem. Oke. Ini causal inference. Jadi yang diketahui, yang givennya itu adalah kejadian A, kejadian sebab,
yang jadi given itu adalah kejadian sebar. Tadi kalau diagnostik yang menjadi given itu adalah kejadian akibat. Nah, kemudian intercausal inference. Oke, ini sifatnya adalah melibatkan dua buah penyebab yang bersaing untuk menjelaskan sebuah akibat. Penyebab tersebut menjadi bebas bersyarat atau conditional independent. Nah, ini. Jadi peluang FO kita ingin mengetahui berapa probability is out ya, family is out. Given diketahui the dog is out dan bowel problem juga ada gitu ya. Nah, maka ini teman-teman bisa menggunakan mengerjakannya dengan menggunakan aturan Bayesian ya, teorema Bayesian. Jadi PFO given DO BP itu adalah PFO DO BP ya. Ini adalah product rule-nya dibagi P DO BP. Oke. Nah, maka PFO DO BP ini bisa teman-teman jabarkan dengan menggunakan aturan chain rule ya. Oke, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ada lagi mixed inference, ini menggabungkan antara diagnostik, kausal, dan interkausal. Oke. Jadi, lihat di sini, kalau teman-teman punya kasus seperti ini, tidak ada variabel yang diketahui, ya, produk atau peluang chain rule-nya, PA dikali PB dikali PC given AB. Ya, ini membacanya adalah, kan PA kali PB, ini PA dan PB ini kan independen, conditional independent karena adanya C, maka rumusnya menjadi PA dikali PB kemudian PC given A dan B ya. PA, B itu sama dengan PA kali PB karena A dan B independen. Nah, kalau variabel C-nya diketahui, maka barulah teman-teman menggunakan seperti yang di Bayesian theorem, ini adalah PA given B, PA, B given C. Nah, di C-nya diketahui itu adalah PA, B, C dibagi PC. Ini sebenarnya dasar rumusnya semuanya di Bayesian theorem ya. Bolak-balik di situ saja, diputar-putar. Nah, ini PA, B, C, ini chain rule-nya ya, chain rule-nya berdasarkan yang tadi ya. PA kali PB kali PC given A, nah, second case seperti ini ya. Kalau kondisinya, kalau ini kan bentukannya seperti ini ya, bentukannya seperti ini. Kalau bentukan networknya seperti ini, lihat, maka kalau PA, B, C itu sama dengan PA dikali PC given A dikali PB given C, karena C dipengaruhi oleh A, kejadian A, kalau kejadian B dipengaruhi oleh kejadian C. Nah, kemudian untuk yang second case, jadi lihat di sini bentukan Bayesian networknya seperti ini ya. Kejadian C dipengaruhi oleh kejadian A, kemudian kejadian B dipengaruhi oleh kejadian C. Peluang A, B, C chain rule-nya menjadi ya ini, PA dikali PC given A dikali PB given C. Nah, PA, B, nah peluang kejadian A, B-nya itu adalah dilihat dari PA, B, C ditambah PA, B, negasi C ya. Jadi peluang A dan B terjadi, kemungkinan ada dua, C-nya terjadi atau C-nya tidak terjadi ya, seperti itu. Nah, tapi kalau variabel C-nya diketahui ya seperti ini, seperti yang tadi PA B, PA, B given C itu adalah peluang A kali B, C dikali PC ya. Chain rule-nya bisa dilihat tadi pada bagian atas. Nah, ini kasus yang ketiga ya. Lihat bentukan Bayesian network-nya berbeda ya. Ya, kalau ini C menjadi parent-nya. Ya. Maka mencari PA, B, C menjadi
seperti ini, ya.